Tiba-tiba saya kan nggak nemenin kan, saya cuma nungguin di depan bibir tenda kan. Tiba-tiba dia lari bunda, dia lari nyamperin, dia bilang bang ada perempuan, dia bilang ada perempuan, dia bilang perempuan, iya bang, dia bilang. Nah pikir saya kan takutnya ada pendaki lain kan, akhirnya saya ambil senter, saya kejar tuh perempuan. Itu perempuan ngebelakangin kita bunda, tapi yang saya curiga dia ini tidak berpakaian ala pendaki, tapi berpakaian seperti daster ibu-ibu. Sampailah di tempat kerjaan kita tuh. Nah, ternyata yang lucunya lagi nih bunda, si cewek yang kita temuin itu tuh dia bisa ngikut ke tempat pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Official. Seperti biasanya gue sudah kedatangan narasumber yang gak asing lagi buat kalian mungkin ya, pencinta YouTube cerita horor. Kali ini narasumber gue ini akan cerita mengenai pengalaman pendakiannya di Gunung Gede lewat jalur ilegal. Lu bayangin jalur ilegal gitu loh. Nah ternyata memang benar. Kalau kita nggak lewat jalur legal, nah ada aja tuh yang akan dialami, entah itu goib ataupun kesasar pastinya. Gue langsung aja ketemu narasumber gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Apa kabar bang Bunda Ivan? Ratna, alhamdulillah baik. Gimana bunda? Aman baik. Aman ya. Ini kita nggak dekat jauh kan rumahnya ya, Jati Iya, Padang dekat. Rawajati. Jadi nggak begitu macet ya bang. Siap. 10 menitan lah. 10 menit. Bang Ivan nih kali ini mau cerita di Gunung Gede bang. Iya, Gunung Gede. Tahun 2020-an dah. Oh, masih baru. Berarti COVID ya bang? 2020-an. 2000-an tahun 2000-an, sorry 2000-an. Oh, kirain 2000 berarti Sorry, udah 2000-an. 24 tahun yang lalu ya bang. Ya, Iya. sekiranya segitu. Bang boleh di-spill dikit bang ceritanya bang? Boleh, jadi yang tadi Bunda bilang memang kita kalau naik jalur ilegal ada aja kendala. Jadi sebenarnya pada saat kita mau pulangnya ini nih, itu mulai diganggu sama makhluk-makhluk penunggu jalur tersebut, sampai kita ketemu sama salah satu pendaki yang gue bilang misterius ya, gue merinding cerita gitu. Misterius karena ini emosi sama mimik wajahnya itu nggak ada, datar. Terus setelah mereka masuk ke dalam rombongan, nah itu kita sempat di rombongan tuh diganggu sama makhluk tinggi gede, sampai tas keril kawan pun diangkat. Saya juga nggak tahu motivasi makhluk tersebut apa, apakah memang kita ngelakuin kesalahan, tapi memang teror itu makin jadi sampai kita disambitin batu, tapi batu kalau kena tubuh tuh nggak ada, tapi berasa disambitin karena jatuh kan. Cuman kayak tuh batu ngelewatin badan kita doang gitu. Cuma bunyinya berasa bunyi tak 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 tak, sampai terus kita juga ngelihat salah satu lampu, kita ngikutin arah, tapi nggak dapat tuh lampu tuh. Ya kita kayak gitulah. Oke bang. Teman-teman sebelum lanjut ceritanya jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya serta follow IG dan TikTok kami Ratna Wulan. Silakan cerita. Oke, jadi pada saat itu sekitar tahun 2000-an ya, saya kerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Nah, pada saat itu memang ini untuk ngisi kegiatan-kegiatan positif ya, karyawan-karyawan, dimana kalau misalnya kita punya waktu libur nih, kan biasa anak pada dugem nih kan, ngapain kerja di diskotik, kita ngedugem di diskotik kan. Yaudah yuk kita naik gunung kan, karena memang saya punya hobi berkegiatan alam terbuka. Nah memang antusias mereka tuh nggak semuanya ngerespon kan, cuma ada beberapa doang yang mau tertarik gitu kan naik gunung. Nah pada akhirnya tuh manajemen tuh support. Oke Van, kalau emang lo mau berkegiatan di alam terbuka, sekalian nih manajemen nitip nih bendera kan untuk dikibarin. Karena
kalau kerja di corporate itu kan waktu libur kan nggak terlalu banyak ya, kecuali kita ambil cuti kan. Nah pada saat itu Sabtu Minggu lah kan. Akhirnya ada persetujuan dari manajemen, kita dikasih dana logistik kan. Nah, siapa nih kira-kira yang mau? Akhirnya dari beberapa karyawan yang tertarik tuh hanya 2 orang. Nah, mereka pun juga belum sama sekali pernah naik gunung kan. Akhirnya saya plotting daerah yang memangnya kondusif lah buat pemula gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ke Gunung Gede. Nah pada zaman itu memang Gunung Gede itu peraturan untuk pendakian tuh suka berubah-ubah kan. Kadang-kadang harus by fax kalau nggak salah waktu itu ya. Ada juga bisa datang langsung kan. Ada juga yang on the spot. Nah pada saat itu regulasinya itu bisa on the spot kan. Saya dengar kabar dari kawan-kawan kan, ya udah kita memutuskan untuk berangkat. Untuk tanggalnya dan harinya saya lupa kan, udah lama banget kan. Akhirnya kita berangkat dari Kampung Rambutan kan, Kampung Rambutan. Awalnya 4 orang nih, jadi kalau salah satu kawan itu ngajak mamangnya lah kan. Jadi pada saat itu berempat kan, karena saya tahu naik ganjil nggak boleh. Kita masih terlalu fanatik dan percaya kan kalau naik gunung nggak boleh ganjil kan pada saat itu ya. Akhirnya berempat. Nah pas mau hari hanya si orang ini, mamang ini mengundurkan diri, nggak bisa. Akhirnya kita bertiga kan, udahlah bertiga sikat aja gas karena udah prepare kan. Kita berangkat, waktu itu berangkat malam kalau nggak salah, saya ingat malam. Sampailah di pintu masuk ke arah Cibodas kan. Nah dari situ karena malam jam 2 tuh udah jarang angkot kan, kita jalan tuh bubuk keril kan ke atas sampai ke parkiran kan. Nah di parkiran kita istirahat di salah satu warung. Waktu itu terang kan antara warung Umi sama warung satu lagi mang siapa sih lupa tuh ya. Ya kita nginep di rumah warung Umi itu. Nah saat itu rame memang, pendakian rame, tapi saya dapat informasi bahwa besok paginya itu TNGP itu ditutup karena ada kegiatan dari salah satu stasiun TV untuk acara reguler di channel mereka kan. Wah jadi gimana nih kan, nggak bisa kan. Memang kan kesian juga anak-anak nih kan, ya udah antusias kan pengen naik gunung, pada hari itu nggak bisa kan. Saya mikir gimana caranya nih ya, saya ngobrol-ngobrol sama yang punya warung. Tiba-tiba saya ketemu nih sama anak-anak dari daerah Jakarta Timur ya kan. Dia sama mau naik juga, jumlahnya mereka sama ganjil, 3 orang juga. Akhirnya saya ngobrol, gimana bang, mau naik gak? Itu gimana ya, tapi ditutup nih. Ya udah kalau mau kita lihat belakang aja, saya bilang gitu kan. Emang tahu bang lihat belakang? Tahu jalurnya kan, seperti itu kan. Akhirnya kita izin sama si ibu warung, sempat dianterin sama salah satu keponakannya kan. Mohon maaf nih, jangan ditiru nih ya, jangan dianterin. Iya malah dianterin, jangan ditiru gitu ya. Malah dianterin ya. Malah dianterin, karena mereka mungkin khawatir juga kan ya, karena kan jalurnya kan kita lihat belakang kan ya. Ya ini sih yang saya bilang tadi, jangan ditiru bunda kan ya. Karena memangnya udah terlanjur dan kita udah bawa perbekalan, dan memang di antara kita juga beberapa sudah ada yang berpengalaman lah. Jadi kita akan tahu nih sebab akibatnya kan akan seperti apa kan. Akhirnya alhasil subuh nih kita mulai ada pergerakan lewat belakang sampai kita nyusurin salah satu tempat camping nih di daerah Cibodas kan, sampai masuk ke pelataran lapangan golf, masuk lewat jalur bener ilegal kan, naik ke atas pagi lah kan, sampai pagi lah nongol-nongol di daerah danau apa sih namanya, Rawadenok. Ya daerah situ, nongol di situ kan. Udah pada saat itu sih nggak ada hal-hal yang menarik Bunda kalau menurut saya sih, wajar lah gitu kan, karena pagi kan. Karena memang saya naik dengan beberapa anak yang pemula kan, jadi saya ngikutin ritme mereka kan ya. Sampai pada akhirnya kita sampai Kandang Badak tuh terlalu sore, sempat kita ngecamp dulu di situ kan. Akhirnya kita mulai pergerakan untuk naik ke puncak tuh malam hari. Nah saat itu pun juga nggak ada sesuatu yang mistik lah atau yang menarik ya. Tapi pas kita nyampe di titik puncak tersebut, itu mulai kita dihajar sama badai. Tiba-tiba datang badai lah gitu kan, angin besar kan. Akhirnya kita harus ambil keputusan kan, mau lanjut atau mau ngecamp situ kan. Karena menurut saya
kalau kita lanjut kan lewat punggukan kan tuh terbuka kan tuh ya, takutnya kan ke bawah angin atau gimana kan, riskan kan tuh ya. Akhirnya saya sempat ada perdebatan lah. Anak-anak Jakarta Timur ini bilang gitu bang, kita di sini bang. Sedangkan yang dua ini kan khawatir kan karena dia belum pernah ngerasain ngecamp di punggukan puncak kan. Karena pada zaman itu memang sepi, nggak ada warung. Kalau sekarang kan terakhir saya kesana kan ada warung nih, kan ya. Banyak. Di saat waktu saya itu mah pada saat itu ya itu sepi, nggak ada warung sama sekali, cuma ada pohon-pohon centangi kan, pohon-pohon yang api itu kan. Akhirnya kita ngecamp di situ menghindari angin besar. Sampai akhirnya pada satu malam itu salah satu kawan saya nih bangunin saya, dia bilang bang mau kencing bang, dia bilang gimana nih? Apa sih namanya tata caranya ya? Ya udah lo ngencingin aja, yang penting bisa ngebelakangin angin kan, biar nggak nyiprat ke lo kan. Akhirnya dia ngencing, cuman emang agak jauh kan jaraknya kan. Tiba-tiba saya kan nggak nemenin kan, saya cuma nungguin di depan bibir tenda kan. Tiba-tiba dia lari bunda, dia lari nyamperin, dia bilang bang ada perempuan, dia bilang ada perempuan, dia bilang perempuan, iya bang, dia bilang. Nah pikir saya kan takutnya ada pendaki lain kan. Akhirnya saya ambil senter, saya kejar tuh perempuan. Itu perempuan ngebelakangin kita bunda. Tapi yang saya curiga dia ini tidak berpakaian ala pendaki, tapi berpakaian seperti daster ibu-ibu. Iya. Daster ibu. Dengan kondisi angin, daster dia ke arah mau ke puncak sana tuh, mau ke arah yang jalur mau turun ke Surya Kencana. Waktu itu kan kita teriakan, cuma karena berebutan sama suara angin kan, saya pengen kejar juga, saya khawatir kan ya. Akhirnya itu ini hilang kena sama badai lah, sama kabut badai gitu kan ya. Nah terus saya masih bertanya kan, akhirnya saya balik ke tenda, manggil anak-anak Jakarta Timur ini kan, kita mapping dah nih kan, kita samperin sampai kita nyampe ke jalur untuk turun ke Surya Kencana. Malah disamperin. Saya samperin bunda, karena saya pikir manusia kan, saya takutnya dia kesasar atau gimana kan. Cuma pada saat itu memang di antara puncak tersebut hanya kita yang ngecamp, selebihnya masih di kandang badak. Nah ini saya juga antara ini manusia apa bukan kan, teman kita berpikir positif kan. Cuma saya pikirnya nanti ini orang dari Surya Kencana naik ke atas atau bingung kan. Posisi waktu itu malam lah jam 9 mau jam ke-12 kan. Kita samperin tuh sampai ke atas, tapi kita nggak ketemu. Karena saya pikir gini, kalau orang awam atau orang biasa ya, kan tuh berpasir kan ya, pasti kan pergerakannya agak lambat, nggak mungkin kan secepat itu kan. Akhirnya di situ baru kita mulai saling nengok kan, wah ini kagak bener nih kan ya. Ya udah balik gimana bang? Yaudah kita balik. Akhirnya kita balik ke tenda. Saya nggak bisa tidur lagi tuh kan, nggak tidur lagi kan, karena saya mikir, oh iya. Kalau dipikir-pikir ngapain juga cewek gitu kan. Akhirnya sampai pas pagi harinya kita udah mulai packing lagi, ngelanjutin untuk ngecamp di Surya Kencana. Karena memang pada saat itu tuh peraturan di TNGP tuh kalau nggak salah sih kita juga bisa lintas kan, bisa lintas dan tidak ada batasan untuk apa sih namanya stay kan. Paling lama tuh 3 hari 2 malam kalau nggak salah dah paling lama. Nggak tahu kalau sekarang mungkin apa sehari semalam doang sih, nggak tahu kan, peraturan kadang-kadang berubah. Nah akhirnya kita sudah packing, kita lanjut turun ke alun-alun kan, sampailah kita sekitar jam 8 lah. Itu rame kondisi. Nah, akhirnya saya pikir apa jangan-jangan si cewek yang semalam itu grup dari sini kan. Nah saya tuh think positif lah. Nah itu kejanggalan pertama dari hasil ilegal saya naik itu kan. Nggak lama suasana hiruk pikuk rame, bener-bener rame. Emang lagi ada acara kan, ada acara itu. Nah akhirnya kita di situ sempat buka tenda kan, karena niat pengen bermalam lagi nih ya. Kebetulan salah satu dari kawan itu bawa benda tajam berupa golok. Nah si golok tersebut itu semalam itu taruh di luar kan, bawa motong-motong kan. Nah ternyata kalau benda tajam berupa besi gitu kalau kena angin kan ya pasti kan berkarat ya, berembun kan ya. Nah, paginya itu sama dia dimainin buat nyari-nyari ranting lah kasarnya gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh ada salah satu polisi hutan jaga wana kan, dia ngelihat kelakuan kawan kan, ditegur lah, kamu ngapain lo bawa benda kan, emang nggak boleh kan, peraturannya nggak boleh kan, minimal pisau kecil lah, nih golok udah
Akhirnya ditegur, sempat diminta kan, minta keterangan apa sih namanya, registrasinya lah, kartu simaksinya gitu kan, berkas-berkasnya. Temen gelagapan nih jawabnya kan. Nah kebetulan saya kan agak jauh beberapa meter nih dari tempat anak-anak itu kan. Saya samperin nih karena ada yang nggak beres kan. Saya samperin, akhirnya saya speak lah sama Pak Jagawana itu kan. Izin Pak, ini Pak kebetulan kami ikut dari rombongan. Padahal kita kan sendiri kan, ikut dari rombongan. Nah kebetulan kawan yang megang surat-suratnya lagi ikut kegiatan tuh Pak, ya kan ya. Kamu dari ini? Iya Pak. Emang enggak, ya kan? Udah bohong kan. Sempat ditungguin tuh. Ya udah kalau gitu panggil temennya. Ya Pak orang lagi syuting Pak, ya kan ya. Nanti deh Pak, tunggu sebentar lah, ya kan ya. Kita kan kru Pak, ya kan. Kita kru. Akhirnya si bapak itu akhirnya minggir tuh dia. Cuman dia masih curiga nih sama anak-anak kan, karena beda kan. Beda secara kostum karena mereka pakai tanda pengenal kan, ada kayak Slayer gitu kan, kita kagak kan. Itu kita misah nih, tenda kita misah. Nggak lama bapak itu agak bingung tapi dia masih ngeliatin ya jarak 200 meter lah dia ngeliatin. Nah mulai ada tuh kawan-kawan si bapak ini datang kan dari ranger kan, entah ngomong apa, mulai dibawa anjing nih bunda kan. Wah saya ngeliat gelagat nggak beres nih, akhirnya saya kasih kode karena anak, ya udah packing, saya bilang itu kan, kita mulai packing karena urusan nih kalau misalnya kita ketahuan kita kena sanksi kan, entah itu suruh bersih gunung atau suruh bayar kan, kita kan repot urusan. Akhirnya terus gimana bang, bendera kan, udah bendera urusan ntar deh kan, karena emang niatnya kan naik gunung mau bendera kan, urusan ntar lah ya, yang penting kita selamat dulu. Nggak lama sekitar 10 menit kawan-kawan udah mulai packing. Satu-satu nih saya suruh mulai naik ke atas, naik ke puncak. Itu kondisi udah mulai johor menjelang asar nih kan ya. Naik puncak, akhirnya saya terakhir nih, saya orang terakhir sama anak Jakarta Timur ini nih. Mulai ada pergerakan kabur ya kan, kabur. Cuma satu-satu kan biar nggak kebaca. Nah di saat saya pikir kondisi udah aman, saya mulai nih pergerakan nyusul yang lain karena saya bilangin nanti kamu di puncak tunggu gitu ya. Kalau misalnya emang enggak di kandang badak kita ketemu kan. Nah akhirnya anak-anak yang lama ini kan dia kan memang belum terbiasa kan ya, baru nyampe disuruh tektok lagi kan, terbiasa mereka capek kan tuh, pergerakannya agak lambat, tapi yang penting saya bisa menghindari si Jagawana ini kan. Akhirnya kita sempat kabur ke atas, dia nggak ngeh tuh, saya pikir nggak dikejar kan. Akhirnya kita sempat istirahat dulu di puncakan, sempat kembali bendera, sudah aman. Nah ternyata dari puncak ke kandang badak itu waktu bunda, banyak menyita waktu karena pergerakan anak-anak ini kan, sampai kita akhirnya kemalaman lagi tuh, kemalaman di kandang badak tuh. Belum malam banget sih ya, masih mau menjelang senja lah gitu ya. Akhirnya kita nyampe di kandang badak, kita isi logistik sama air kan. Nah di saat itu baru tuh saya mulai kedengaran dari jauh tuh suara anjing. Wah ini kayaknya ngejar nih kan. Mulai dong kita kan akhirnya berkemas kan cepat-cepat kan untuk menghindari orang-orang ini kan. Nah di saat kita sudah mulai bergegas dari kandang badak kan lumayan kan jalurnya trek dari Cibodas kan jauh kan tuh ya. Target saya pikir secepat-cepatnya paling nyampe jam 8 malam nih. Secepat-cepatnya saya nih, apalagi yang lama nih kan, bisa sampai lebih dari jam 8, bisa sampai jam 12 malam kan. Akhirnya mulai bergerak tuh, benar tuh kita akhirnya sempat kemalaman. Di situ mulai belum ada tanda-tanda kan. Pas kita nyampe air panas itu memang kan ceritanya buat para pendaki ini memang di pos air panas itu sebenarnya batu apa nih saya kandang batu apa gitu kan. Itu memang katanya sih banyak pendaki. Batu. Kalau dari Cibodas sebelum air panas, kalau dari kandang badak setelah air panas tuh kan ada pos tuh. Nah di situ katanya angker tempatnya kan. Katanya kalau maghrib kalau bisa jangan berhenti di situ dah, mendingan di mana kan. Nah karena kita ini sudah melewati maghrib mau menjelang isya, kita istirahat di situ. Nah si orang ini kan nggak kedengaran lagi nih suara anjingnya. Nah dari situ tuh mulai tuh ada sedikit gangguan kan. Awalnya sih memang saya nggak curiga tuh. Jadi tiba-tiba itu
ada pendaki nih, entah itu nongol dari mana, tiba-tiba tuh dia ngasih kode gitu kan di salah satu pos tersebut yang memang udah terbengkalai kan, nggak keurus kan, karena waktu kita datang tuh nggak ada. Terus tiba-tiba kita lagi asik ngobrol ngerokok, nongol dia. Saya lihat ada 2 orang, tapi yang aktif bicara 1 orang. Dia bilang, "Bang, izin bang," katanya, "saya mau ikut, boleh gak gabung ke bawah?" Dia bilang, "Ya udah boleh, ayo gabung." "Sama siapa?" Dia bilang. "Ya dia bang," dia bilang. Dia temennya ini nggak bicara, udah nggak bicara, bener-bener pasif. Tapi yang temen ini dia ada komunikasi ke kita kan. Saya pikir orang biasa kan. Nah di saat kita udah sekitar jam 10 malam tuh, kita mau lanjutin pergerakan, dia masuk tuh kan ke dalam rombongan. Tapi yang saya lihat itu yang dua-duanya masuk ke dalam rombongan nih. Cuman yang satu ini paling belakang nih dia nih. Nah, yang satu di tengah. Ini antara temen atau memangnya bukan ya kan, sejak nggak banyak nanya kan. Akhirnya dia masuk, kita jalan tuh. Nah di saat jalan itu mulai tuh kita merasakan sesuatu yang ganjil. Awalnya kita kan cuman bawa penerangan itu nggak maksimal ya. Jadi yang bawa penerangan di depan 1 sama di belakang, yang di tengah kosong nih nggak ada penerangan. Nah kebetulan yang anak pendaki gabung itu masuk di tengah kan. Nah yang di belakang saya nggak perhatiin nih bunda, dia paling belakang. Nah teman saya tuh yang paling belakang lagi tuh orangnya tinggi gede, dia bawa carrier kan tinggi gede kan. Tiba-tiba tuh yang di depan lampu mati, kan orientasi pergerakan kan hilang. Akhirnya yang di belakang maju ke tengah, yang di belakang kosong nih, jadi tinggal 1 doang penerangan di depan. Akhirnya tiba-tiba tuh teman di depan ngeliat ada kayak semacam pendaki bawa lampu badai. Cuma lampunya doang kelihatan bunda. Nah kita kan pikir positif aja ya. Wah ada orang bawa lampu nih. Kita kejar bunda. Ya berharap kita bisa gabung lah. Jadi untuk memaksimalkan penerangan jalan ya. Tapi anehnya selama kita ngejar sumber cahaya tersebut, kita nggak pernah sampai. Jadi kayak misalnya jarak sekitar 200 meter nih ya, kita kejar kan karena memang kondisi gelap kan ya. Kita kejar tuh, ini tuh jalan terus. Kita teriakin, oi, otomatis kan kalau manusia pasti ngedenger. Ini nggak sampai kita ngejar tuh sampai yang depan akhirnya kepecah. Ngejar hilang tuh nggak dapet. Akhirnya kan rombongan terpecah tuh karena yang itu pengen ngejar kan ya. Akhirnya karena yang depan ngejar kita stay kan. Jadi sekitar 8 orang kan. Nah tiba-tiba di saat kawan yang depan itu balik lagi, dia bilang kagak ada bro, dia bilang nggak ada orang. Jadi dia coba ngeliat lampu badainya doang ngambang bunda. Tapi hilang. Waduh. Ya ini percaya nggak boleh percaya, tapi memang kalau di gunung kan hal-hal seperti itu udah satu yang wajar ya buat para pendaki-pendaki yang apes lah kalau menurut saya ya. Kayak gitu ya. Nah, akhirnya pada saat itu kita balik, kita duduk kan, karena nih sempet apa sih namanya, teman saya tuh shock gitu kan ngelihat sesuatu yang ini. Saya kan juga nggak percaya kan, masa iya sih kayak di film-film gitu kan. Iya bang, dia bilang ya udah nyantai dulu. Akhirnya kita berhitung kan, karena kan lampu cuma 1 kan, kita berhitung. Ternyata jumlah yang saat itu ada cuma 7. Yang belakang nggak ada. Nah orang yang di tengah itu pengen cerita tapi dia nggak berani. Nah si sosok pemuda yang 2 orang bergabung itu, nanti di akhir cerita lah ceritain siapa dia gitu kan. 7 orang. Ya anak-anak kan langsung kaget kan ya. Pas teman saya paling belakang nggak ada kan. Itu langsung kabur semuanya anak. Orang jalan Cibodas kan batu-batu kan. Wah itu kan sakit kan. Akhirnya udah santai sampai kita sholawatan sepanjang jalan. Sholawatan. Baru di situ tuh. Semakin kita sholawatan semakin kita disambitin. Disambit maksudnya. Jadi kayak ada nyambit dari sela-sela pinggir-pinggir apa sih namanya, semak-semak, batu. Tapi anehnya batu itu nggak ngenain kita, tapi berasa itu ada batu jatuh, tak. Nah kita kan refleks bener sebagai
Orang kan kalau saya bikin begini kan kita refleks kan, tapi nggak ada, batunya nggak kena, tapi berasa batu tuh jatuh ke bawah. Lah itu kan kita tegang kan, panik kan, udah kita selawatan. Jadi kita sepanjang jalan tuh selawatan. La ilaha illallah. Ya untuk nenangin perasaan aja kan. Nah, di situ saya baru kena kan. Nah, ya mungkin ini nih akibat kita naik ilegal kayak gini kan. Mungkin ini kan. Nah, nggak lama sampai momentum di mana kita berhenti. Kita ingat lagi tuh cahaya itu tuh, ngeliat cahaya tuh kan. Tapi itu berhenti di depan kita tuh cahaya. Baru kita sama-sama ngeliat sosok yang gede. Jadi kayak dia ngalangin, mau kemana lu gitu kan. Kita berhenti dong, ngerem kan, kita ngerem. Udah kita duduk, takut kan duduk sambil kita baca-baca kan tuh, baca-baca. Tiba-tiba di belakang teriak teman saya, itu diangkat udah, carrier-nya diangkat. Kita nengok, saya ngeliat, berasa diangkat, kita teriak, bang, diangkat. Entah itu makhluk apa sih dia nggak tahu kan, tapi setelah diangkat dilempar ke bawah lagi. Nah kita mau maju di situ dihalangin, di belakang ada sosok tinggi besar kan. Nggak lama udah kita cuma duduk gini aja kan, sampai akhirnya adalah sekitar 3 menit ya, kita putuskan Bismillahirrahmanirrahim, kita kabur tuh ke depan tuh. Itu udah nembus si cahaya itu. Jadi kita kayak nabrak gitu kan. Bus. Kita kabur tuh bener, itu kabur. Kita kabur sampai yang persimpangan Terjun Ciberem ya, apa sih namanya tuh kalau anak sekarang kan ada pos tuh kan ya. Kita istirahat di situ tuh. Kan turun kan tuh ya. Langsung pos kan tuh yang kesana ke Terjun Ciberem, ini langsung ke Rawadenang itu kan. Ceritanya kan ya di Rawadenang kan agak antar kan, ceritanya kan sering banyak orang yang diputer-puter kan. Wah, saya udah kepikiran gitu-gitu kan tuh. Tapi untungnya itu udah nyampe situ kan. Bang, gimana nih bang? Wah, kita kalau misalnya kita lewat pos registrasi ya urusan nih kita nih kan. Kita harus lewat yang tadi kita jalan ya kan. Tapi kita istirahat dulu di sini. Begitu kan. Nah itu kan lumayan kondisinya basah kan ya. Jadi kita akhirnya sempat stay di situ kan. Karena anak udah trauma kan, diliatin sosok kayak begitu. Lagi nyantai Buddha. Suara auman, udah anak langsung pada entah itu macan, kan emang di Gunung Gede masih ada macan kumbang kan, entah itu macan beneran atau macan apa kita nggak tahu kan. Anak panik, udah kita langsung packing, kita jalan lagi kabur. Nah mulai tuh sama-sama kita dengar suara anjing kan, berarti ngejar nih si jago ini masih ngejar kita. Kita kabur. Nah pas di Rawadenok tuh sempet tuh kita dengar suara apa sih namanya, kayak orang-orang mukul-mukul besi gitu kan. Itu kita mulai disambitin lagi tuh. Nah itu saya nggak tahu nih yang nyambitin apakah unsur goib, apakah memang orang-orang petugas ini kan. Tapi itu benar-benar disambitin kita, benar-benar disambitin. Batunya ada nggak? Batunya sih nggak, karena memang kondisi gelap ya. Saya nggak dengar bentuk fisik batunya, tapi saya dengar suaranya jelas. Tak gitu kan saya ngeri kan, ngeri kena pala kan. Tapi masa iya sih petugas sampai segitu ya kan, nggak mungkin kan. Akhirnya karena kita masih apakah jalur ilegal tersebut kan, jadi itu emang jalur babi sebenarnya. Jalur babi itu, kita jalur tuh nggak bisa diri, kita begini jalur. Pun carrier pun kalau kita nggak nunduk, nggak ngerondang ya nyangkut akar, karena masih banyak akar kan. Ya di antara itulah, antara Rawadenok sama itu tuh ada jalur sebenarnya. Nah itu kan jalur nggak boleh sebenarnya kan. Nah akhirnya ya kita udah asal-asalan tuh, udah asal-asalan tuh. Yang saya kasihan sih kawan-kawan saya ini nih, karena baru pertama kali, tapi dia ngalamin hal yang kayak gitu kan. Itu bener-bener saya ngeliat emosi psikologisnya dia tuh yang emang bener-bener shock gitu kan. Itu baret-baret kita bener setelah kita tahu di bawah kan. Jadi selama pengejaran tuh udah diganggu, diteror sama penunggu situ kan, sama yang punya punya wilayah situ kan. Wah campur aduk tuh, tapi gimana caranya kita harus bisa selamat gitu kan.
lama kita lewat jalur babi itu, kalau kita nggak ngeh, karena itu ujungnya itu langsung jurang. Nah di bawah itu lapangan golf, itu tebing Bunda, tebing. Untungnya teman ada yang ngerem lah, ada yang ngasih, karena itu kenceng hari itu Mbak. Ada yang ngerem. Itu ya hitungan berapa meter tuh kita kalau misalnya kita terlalu di bawah rasa takut jatuh itu ke bawah. Itu kan bawah ada pipa besi tuh kan. Kita ngerem udah kita satu-satu turun lagi tuh. Satu-satu turun ke bawah. Sampai kita ngelewatin lagi lapangan golf, masuk ke Pendalawangi kan, malangnya masih tinggi-tinggi tuh. Kita melibir-libir kan. Sampai situ teror sebenarnya nggak selesai. Jadi saya cuma khawatir sama ular kan sebenarnya kan ya. Karena kan ada beberapa kawan yang pakai sendal kan. Ada beberapa kawan yang pakai sepatu. Jadi ternyata yang dilihatin bukan sosok ular tapi sosok yang wanita kita lihat di puncak tersebut. Itu bentukan aslinya Bunda. Dengan baju yang sama tapi mukanya tuh muka kayak sosok kuntilanak tapi yang begitulah. Nggak utuh gitu kan. Bayangin aja kita lagi jalan alang gede kan. Yang paling depan yang paling kasihan makan dia langsung bet pelat gitu kan ya. Jatuh temen kan. Tapi dia nggak mau ngegeser. Makhluk tersebut nggak mau ngegeser. Ya udah kita numpang. Mau nggak mau kan? Karena itu doang jalur yang kita lalui. Numpang gitu. Jadi sambil numpang sambil saya nggak mau ngeliatin bentukan wajahnya kan. Dan saya perhatiin emang benar ngambang. Tapi dasarnya masih yang sama. Rambutnya panjang gitu kan. Itu udah mau nyampe sekitar jam 12 lebih lah. Akhirnya kita masuk ke Mandalawangi, bisa kita dekat selain. Wah itu shock. Saya ngegeret teman yang dari depan kan jatuh kan dia. Kaget gimana sih, namanya kaget lah, udah capek, tekanan, pressure kan dikejar. Pas lagi jalan, tongling kita gimana dia nggak jantungan kan. Udah saya geret-geret dia tuh tarik aja kayaknya kan tarik. Akhirnya pas udah bisa sampai ke warung lagi, kita nggak banyak cerita tuh sama punya warung, tapi kita saling diem kan. Cuman kalau anak Jakarta Timur ya kalau dari kelihatan dari pakaiannya kan dia udah biasa naik gunung kan ya, anak-anak gangan lah gitu kan, udah biasa naik gunung, rokes lah kalau orang sekarang kan udah biasa lah hal gitu kan. Tapi waktu teman saya ini kan emang jarang kan, itu saya pas kita cek fisik semuanya itu baret semuanya, pacet lah baret kan. Kawan yang ini dia sempet shock nggak mau komentar kan. Akhirnya kita nggak sempat bermalam di situ karena kita takut dikejar kan. Paling kita cuma istirahat sebentar nih, kita langsung kabur ke bawah Bunda. Itu pun kita kabur nggak naik apa-apa, kita jalan kaki ke bawah lagi tuh. Mana? Baru setelah kita keluar dari lokasi TNGP ya, dan kita udah merasa aman kan, karena udah jauh dari jangkauan para petugas kan. Dari situ baru kita mulai saling introspeksi dan saling komentar. Ngeliat apa gitu kan. Iya bang, nggak, kalau yang dilihatin anak semua ngerasain kan, terus yang disambitin anak ngerasain juga semuanya kan. Nah ya cuman gara-gara itu doang ya saya merasa bersalah juga kan, karena kita pertama ngelakuin hal tersebut, tapi ini kan demi apa ya, saya pikir karena udah terlanjur lah, cuman memang gara-gara golok tersebut tuh kan. Tapi kadang-kadang juga memang aneh ya, kita mau berkegiatan alam tapi kita dilarang bawa benda tajam kan. Kadang nanti kita gimana kalau misalnya buat apa, kadang-kadang itu masih buat saya masih kontroversi juga, apakah memang ada ukurannya nih benda tajam itu yang seberapa besar sih, seberapa berbahaya sih kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau emang di TNGP kan memang sudah peraturan kan, nggak boleh bawa benda tajam apalagi radio kan. Nah jadi setelah kejadian tersebut yaudah akhirnya kita pisah sama anak-anak, kita kembali lagi pulang. Sampailah di tempat kerjaan kita tuh. Nah ternyata yang lucunya lagi nih Bunda, si cewek yang kita temuin itu tuh dia bisa ngikut ke tempat pekerjaan. Jadi jangan salah, kadang-kadang kan kita suka denger ya cita-cita pendaki ya, kalau misalnya dia diikutin, itu jangan salah, itu bener loh.
Sekarang saya baru percaya ya kalau kata orang tua. Saya kan demen kemana-mana nih. Jadi kalau saya habis main ke tempat-tempat sesuatu, saya nggak langsung pulang ke rumah. Saya mampir dulu kemana, ke warkop ke apa ke. Ya nggak tahu apa mensiasati makhluk tersebut biar nggak ngikut ke rumah kan. Akhirnya dia ngikut di warkop misalnya kan ya, nongkrong di warkop kan ya. Nah itu ternyata benar, karena kita kan nggak langsung turun ke rumah, kita langsung pulang ke tempat kerjaan kan. Dan itu dia ngikut ke situ tuh. Dia emang ngincer teman saya. Ada teman saya yang agak lemah orangnya kan, agak lemah. Dia ngincer teman saya tuh. Entah dia suka atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya ya dia akhirnya tinggal di situ. Jadi beberapa kali security melihat ada penampakan perempuan, dipikir security itu tamu. Tapi masih dengan penampakan yang dia tampakin pertama kali teman saya ngelihat. Itu sering seliweran main di toilet. Dan sampai pada akhirnya tuh dia sampai kapok. Saya kan lama tuh 4 tahun tuh kerja di tempat tersebut kan ya. Dari 2000 sampai 2005. 2006 saya baru berlayar kan. Nah itu intens tuh. Sampai akhirnya, ini di luar dari setelah naik gunung ya. Sampai akhirnya ada salah satu manajer yang bisa ngegambar. Itu digambar sama dia sosoknya. Lah ini mah jauh ini katanya, dari jauh. Kok bisa ada di sini? Ya, jadi ternyata memang di tempat saya itu banyak apa sih namanya makhluk-makhluk, dan ternyata makhluk-makhluk pun juga dia punya area-area sendiri ya. Misalnya toilet nih khusus dia, toilet ini khusus dia. Nah si cewek ini dia demennya di toilet. Ya kira-kira kayak gitu Bunda. Terus mungkin lupa tuh yang satunya lagi yang teman ketemu yang tadi Oh iya benar. Nah setelah kita ngobrol di bawah itu kan ya, jadi ini pas kita sampai warung kan ya, nah itu tuh saya udah nggak konsentrasi kan sama si kawan yang nyampe itu kan. Nah akhirnya si anak condet ini kan yang lebih intens ngobrol ke mereka kan. Nah ternyata tuh setelah kita apa sih namanya berhubungan komunikasi kan, dia baru cerita kan si anak condet ini, dia kan ngajak lagi, ayo Pan naik gunung lagi nih kan ya, seru katanya kan ya, seru. Nah saya kan nanya kan, itu gimana tuh yang ini? Ternyata dia sendiri Bunda. Dan solo itu hiking. Saya nggak tahu dia sendiri itu apa memangnya ketinggalan rombongan. Jadi kan yang kita lihat kan saat itu dia berdua kan ya. Jadi ternyata dia itu pengen ikut karena dia takut sama sosok yang bareng sama dia itu. Jadi kayak dia tuh kayak ditempelin sama makhluk, sama-sama pendaki. Entah motivasinya Pak, entah memang suka atau gimana, tapi laki-laki. Jadi si anak condet itu bilang bahwa sosok pendaki mistis itu sebenarnya bukan temannya dia Bang, dan itu juga dia takut sebenarnya menghindari pendaki itu, makanya dia pengen ikut sama kita. Tapi pas ke bawah 7 anak itu berarti 7 anak itu berarti bener orang. Kalau itu orang. Nah yang temen yang satu lagi tuh bukan. Itu bukan temennya dia. Saya pikir kan temennya kan ya, itu bukan. Jadi kalau saya sering main ke daerah anak-anak Jakarta Timur nih, anak-anak dia mereka pada nongkrong jalan kan ya. Dia kan masih kenalin ya, weh Pan di sini kan ya. Kadang suka cerita gitu. Nah itu yang akhirnya mereka cerita itu kita tahu kan. Itu gimana tuh yang anak itu kan? 5 orang Bang, cuman yang satu bukan katanya. Waduh, kacau juga. Berarti anak ini nggak ditanya dia solo hiking apa gitu? Ya itu saya nggak sempat nanya karena saya udah mikirin kawan saya kan. Jadi pas di bawah itu mencar aja. Iya, betul. Karena yang tadi bilang kita bertiga, si anak Jakarta bertiga kan, ditambah 2 orang, yang satu orang nggak tahu kan. Karena saya merasa bertanggung jawab nih sama kawan saya ini Bunda. Sampai di bawah pun mereka trauma gitu kan. Saya nggak konsentrasi sama yang lain karena saya pikir anak-anak ini udah biasa kan. Jadi dia nge-grouping aja tuh berempat kan. Nah, saya konsentrasi ke anak-anak nih karena tanggung jawab saya ini anak harus pulang sampai rumah. Nah, ternyata sampai saya kerja 4 tahun makhluk tersebut masih ada. Diamin. Jadi gini Bang, nanya lagi ya. Ini awal kan Abang datang nih. Karena nggak boleh masuk lewat jalur legal. Dianterin sama si ibu warungnya nih. Iya. Bukan sama ibu warung. Sama anaknya. Ponakannya lagi. Ponakannya. Jalur babi tadi ya. Itu nembusnya ke di antara lah. Rawadenok. Ya di antara situ. Di antara situ. Itu masih sore ya. Itu malam udah. Udah malam. Berarti ini awalnya itu ketika si temannya Abang kencing.
pagi Sore. ya bang, kan saya nyampe malam kan ya, subuh pagi. Berarti awal terornya ini sebenarnya pas lagi kencing temennya kan? Ya, Temennya kencing, Iya, bener. ngeliat cewek pakai daster. iya betul. Udah nggak masuk akal bang, cewek pakai daster. Ya kalau saya kadang naik gunung take positif sih bunda ya, karena kita kalau terlalu mikirin hal-hal yang kayak begitu, ada kita sendiri yang pusing. Nah terus kan nih jalan nih langsung naik ke atas kan, itu ke ini dulu mana camping lagi di mana? Di Surken. Surken. Jadi berarti nggak ke puncak ya? Nah justru kan kita malam itu kan sempat di puncak kan, Oh ke puncak dulu. di puncak. Jadi kita pagi kan karena pergerakan lambat kan, kita memakan waktu kan, akhirnya kita ngecamp di kandang badak. Nah dari kandang badak ke jalur tanjakan setan itu kan kita malam kan, akhirnya karena di puncak kita kena badai, mau nggak mau nih kita ambil keputusan kan, nggak mungkin saya langsung lanjutin ke Surken malam tersebut kan, akhirnya kita ngecamp lah, terus sempat ribut situ kan, Berarti sempat ngecamp di puncak. sempat ngecamp di Waktu puncak. kencingnya berarti di puncak. Di puncak, Oke, jadi kencingnya di puncak. Saya kira masih di kandang badak. enggak, kita Enggak udah di puncak gitu. Berarti waktu ngecamp dia kencing di puncak. Iya, nah dia ngeliat sosok itunya Nah, di cewek itu. Akhirnya turun lagi, ngecamp lagi, rencananya mau di Surken tapi ketahuan. Iya benar. Jadi pas kita nunggu pagi kan, puncak pagi, baru kita turun ke Surken jam 9-an kan ya. Tadi pengen ngecamp lagi, ketahuan. Seru juga ya berarti ya lewat jalur legal gitu kan. Sempat ke puncak. Harusnya dari puncak turun aja. Ini nggak malah lari ke Surken Karena lagi. memang kan kita rencananya mau turun Oh ke iya mau Putri. foto. Oh mau lihat Putri. Lintas. Lintas. Pantesan kok udah sampai puncak kenapa nggak pulang? Bang, tadi berarti kan abang udah ngecamp di puncak ya? Iya. Karena pengen lintas Putri Iya rencananya ya. betul. Akhirnya abang ngecamp lagi di Surken. Iya Karena ketahuan balik lagi lah, Balik mau nggak lagi. mau lewatin atas, betul. puncak lagi, baru ke bawah Balik lagi, lagi. lewat Cibodas ya. lagi lewat jalur yang pertama kita. Cuma naik karena itu. takut legal balik lagi ke jalur babi. Betul. Dari situlah abang ketemu 2 orang laki-laki ya bang. Oh sebenarnya kalau ketemu itu di saat kita udah ngelewatin air panas itu. Iya maksudnya ketemu 2 orang laki-laki kan, ini arah pulang nih. Benar. Nah, ternyata yang satunya bukan orang. Bukan orang. Oke. Bukan orang. Nah waktu ketemunya ini anak jalan berdua atau gimana bang? Nah itu dia saya bilang pas di saat kita lagi istirahat di pos yang setelah air panas kan, kalau dari arah kandang badak kan, kalau dari arah Cibodas sebelum air panas kan ada kayak batu gitu kan ya. Nah itu dia tiba-tiba dia nongol aja tuh anak itu. Jadi karena gelap kan dia nyalain lampu kan, dia langsung gitu ngasih kode si pemuda yang satunya lagi. Kalau yang satunya lagi tuh tiba-tiba pas anak ini ngobrol pengen ikut, dia langsung nggak masuk ikut. Tanpa suara. Enggak. Nah kan dari situ udah mulai diganggu ya bang. Yang abang bilang lampu, temennya tuh ngelihat lampu ngambang gitu kan, terbang lah lampu terbang lah gitu. Terus tiba-tiba setelah itu ditimpukin ya bang, ditimpukin batu, tapi batunya nggak ada. Batunya nggak ada. Kayak ditimpukin Tapi ada suaranya aja. bunyi doang. Terus akhirnya sampai ketemu orang gede ya kan, orang gede bawa lampu. Terus abang duduk situ kan. Iya karena kita takut kan. Ini cerita temen yang diangkat tuh diangkat tinggi atau gimana bang? Karena posisi gelap Yang ya. karirnya diangkat terus dijatuhin lagi. Karena posisi gelap ya, saya ngelihat kayak kita pakai tas nih ya. Jadi tasnya kayak jadi tas itu kayak di atas palanya dia kan. Jadi kayak emang ada yang ngangkat dia gitu kan. Kalau ya gimana ya teknikalnya ya. Iya diangkat gini lah. Iya kan, berarti kan Jinjing. begitu. Terus ditatuin lagi. Iya. Ya karena diberontak kan. Ada orang yang gede kan diberontak kan. Tapi kalau orang ngangkat begini udah gak masuk akal, bahkan berat. Ya memang dari awal juga gak masuk akal. Berarti bukan orang intinya. Ya Nah, terus jadi bukan orang. nih abang langsung memutuskan karena takut ketemu petugas lagi, akhirnya lewat jalur babi yang awal ya. Jadi balik ke awal lagi itu pulangnya. Ketemu cewek yang pakai daster dengan muka aslinya. Iya. Itu perasaannya gimana nih? Yang tadi saya bilang kan, karena yang langsung bertatapan tuh yang paling depan kan. Kalau saya kan posisi nomor 3 kan ya. Tapi kita sempat ngelihat sosok tersebut. Nah, yang saya langsung ambil kesimpulan, kenapa saya bisa ambil kesimpulan ini sosok perempuan yang ada di puncak, karena masih berpakaian yang sama. Mungkin dia pengen nonggolinnya seperti itu ya, buat ngingetin ya, ini gue yang di sana loh kan gitu kan. Cuman dengan tampilan berbeda, dalam arti bentuk
kondisi wajahnya, rambutnya dia. Bener-bener dihadang bang depan. Iya kan pada saat itu kalau misalnya Udah dikasih tau gimana posisinya? Kalau misalnya kita pernah ngecamp di Mandawalawangi ya, kan tuh kalau kita ngambil ke arah paling ujung tuh ada sungai kecil tuh. Memang sih orang jarang main ke situ kan. Nah itu alang-alangnya masih tinggi-tinggi tuh. Nggak tahu sekarang ya. Pada saat itu alangnya lebih tinggi. Jadi kita kan ngikutin nih kayak model spiral, kayak jalurnya kayak spiral ular gitu ya, kayak ular lah gitu kan. Kita yang menghindari jalur-jalur yang becek. Nah pas mau belok begini dia langsung nongol aja gitu pas dibuka pas di depan kita gitu. Kondisi malam dengan lampu penerangan yang kurang maksimal, tiba-tiba Itu sempat duduk apa langsung terabas saya bang? Itu dia, jadi kawan yang paling depan tuh dia langsung jatuh. Entah itu mungkin berbenturan sama energinya atau karena takut atau shock. Saya pikir juga kalau kita manusia normal ya, dengan keadaan kita udah panik, tertekan kan, ada yang ngejar kan, tiba-tiba kita langsung, ya jangankan makhluk halus ya, kita di depannya ada apa sih kayu itu. Iya, ada bapak polisi yang marah misalnya. Tapi maksud saya dia. tuh pas ngeliat tuh si abang kan jatuh nih temennya. Ini sempat duduk dulu apa sikat terabas pulang? Dia jatuh bang, dia jatuh bun, dia jatuh bun. Terus langsung Saya tarik, saya dorong. Dia kan jatuh karena teman saya paling nomor 2 nih kan ya. Nah habis jatuh itu gimana? Yang lain yang ngeliat semua kan? Ya pokoknya Akhirnya kita jalan aja. Kita jalan ya. Karena kan begini kan ya posisinya. Kanan ngeliat dia langsung ke kiri kan. Oh, oke. Jadi kita langsung Ya, kalau saya pribadi saya tarik teman saya nih. Saya nggak ngeliatin ke wajahnya kan, tapi saya ngelihat dari perut ke bawah kan, dan itu memang iya ngambang. Nah akhirnya sampailah kan di warung si ibu yang kemarin kan. Iya betul. Di situ abang pisah kan? Benar sih, masih satu ini, masih satu lokasi. Oh iya masih jalan lagi ya ke depan ya? Iya enggak, Keluar waktu itu. di warung ibu tuh masih satu lokasi, cuman memang yang tadi pendaki yang satu itu ngikut, dia nggak ke circle saya nih, dia sama anak Jakarta Timur. Oke. Karena kan saya lebih perhatiin ke kawan-kawan nih yang lagi sok kan. Berarti bagi dua nih 3 sama 4. Ya betul, akhirnya baru keluar. Betul, akhirnya kita langsung memutuskan untuk langsung meninggalkan. Tapi bareng waktu lokasi. keluar dari Oh enggak, lokasi. kita duluan bertiga. Oh duluan, yang berempat itu belakangan. Iya kayak gitu. Nah akhirnya sampailah di kantor nih. Iya. Nah ternyata si perempuan ini ikut. Iya. Nah taunya ikut itu siapa yang ngelihat pertama kali? Security cerita ke abang. Iya, security kan kita kan datang nih. Itu kondisi kan malam lah ya, mau subuh lah gitu kan ya. Kita kan izin kan, maksudnya izin karena kita juga punya surat izin dari manajer kan. Berkata kita mau naruh beberapa properti perusahaan kan. Nah di saat kita masuk memang kan kondisi sudah di lock kan ya. Tapi tetap ada security yang jaga nih. Nah karena memang posisi saya tuh di perusahaan tuh level superior lah, level supervisor ke atas lah kan ya. Jadi di saat kita lagi duduk santai, bapak security bilang, masih pan, bilang ya. Itu kok masih ada tamu, dia bilang gitu kan. Lah tamu dari mana pak? Itu tadi ada perempuan saya lihat, tapi begini-gini pakaiannya. Nah saya langsung mikir kan, lah ini mah yang tadi, saya pikir gitu kan. Akhirnya sampai beberapa hari kita udah normal kerja pun juga dia masih sering Berapa orang yang lihat? security, housekeeping. Jadi dia di kamar mandi cowok apa cewek nih? Kamar mandi cewek. Kamar mandi cewek. Iya. Karena kan kamar mandi cewek tuh berhadapan ya. Dia sering lalu-lalang tuh dari kamar mandi cewek masuk ke bar. Saya kan waktu itu kan head bar saya kan ya. Dari bar ke mana ke cewek. Dia tahu diri juga ya, tahu kelamin gitu ya, cewek gitu ya. Wasing. Ya dia kan makhluk juga kan, dia makhluk kan ya. Jangan makhluk goib kan. Maksudnya nggak mau ke kamar mandi cowok gitu kan? Iya. Stay-nya di kamar mandi cewek tetap. Enggak bang. Ini lucu aja bang. Sorry bang. Biar gak tegang lah ya. Oke, makasih banyak ya Bang Ivan. Siap, Bunda, ceritanya cukup sama-sama. menarik. Tapi kasih dong buat teman-teman pendaki supaya jangan apa nih pas mendaki, terutama jalur ilegal itu bang. Ya pertama ya kita ikutin lah regulasi peraturan yang punya wilayah kan ya, naik yang legal-legal aja. Udah gitu juga kondisi fisik juga harus benar-benar stamina harus kuat, logistik perbekalan. Juga kalau punya kawan-kawan yang diajak baru-baru naik ya harus tetap diawasin, dikasih pemahaman.
Nah kalau kayak saya nih itu kan pengalaman lah, jadi akhirnya bisa buat pelajaran. Ya sekiranya sih demikian Bunda. Ya, makasih banyak Pengalaman. Bang Ivan. Sama-sama Bunda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.